Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Rabbi Ada sirli riwayat wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Ya, Ibu. Haji Rana Naziha, Hadir, Ibu. Rahma Andini Saki, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Aniatra. Baik, ada yang tahu nggak kita hari ini menggunakan metode apa? Nggak tahu, Tidak tahu, Ibu. Tidak, Ibu. Nah, jadi di sini sekarang kita menggunakan metode membaca cepat dengan metode kosakata. Nah, artinya adalah teknik membaca yang fokus pada pengenalan kata-kata kunci atau kosakata penting dalam teks untuk mempercepat pemahaman. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dengan mengurangi ketergantungan pada membaca setiap kata secara detail. Nah, di sini kita memasuki bab 3 yang berjudul Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Coba kalian lihat yang Ibu bagikan tabel ini. Sudah, Ibu. Coba baca Delan. Satu, Lesat, yaitu Taman Nasional Lesat, dan lokasinya adalah Papua, dan faunanya adalah burung cendrawasih. Yang kedua, Komodo, lokasinya di Nusa Tenggara Timur, faunanya Komodo. Yang ketiga, Taman Nasional adalah Bali Barat, lokasi Sulawesi Tengah, fauna Tersius. Yang kelima, Batimurung, lokasinya Sulawesi Selatan, faunanya kupu-kupu. Yang keenam, Wakatabi, lokasinya Sulawesi Tenggara, faunanya ikan Napoleon. Yang ketujuh, Tanjung Puting, lokasinya Kalimantan Barat, faunanya orangutan. Kedelapan, Meru Betiri, lokasi Jawa Timur, fauna kancil. Yang kedelapan, Baluran, lokasi Jawa Timur, fauna banteng. 10, Bromo Tengger Semeru, lokasi Jawa Timur, fauna ayam alas. Yang ke-11, Gunung Gede Pangrango, lokasi Jawa Timur, lokasi Jawa Barat, fauna owa Jawa. Yang ke-12, Ujang Kulon, lokasi Jawa Barat, fauna badak bercula satu. Yang ke-13, Waikambas, lokasi Lampung, fauna gajah Sumatera. Yang ke-14, Kerinci Sebelat, lokasi Sumatera Barat, fauna Ciamang. Yang ke-15, Gunung Leuser, lokasi Sumatera Utara, fauna harimau Sumatera, Ibu. Baik, terima kasih Adela. Ada nggak selain Delan yang suka membaca? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Nah, di sini kita akan membaca cerita yang berjudul Legenda Putri Komodo. Untuk Rana, boleh tolong dibacakan Rana. Baik, Ibu. Pada zaman dahulu, di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najo dan istrinya, Lea. Mereka tinggal di Teluk Loh Lawi di Gilimana. Di sana, Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun, desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung. Namun, mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah. Berusaha tetap setegar karang, suatu hari Empu Najo mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkan, "Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di gunung. Hutan bisa memberi kita makan, kita juga bisa merawat kebun.
menanam pohon, buah, dan berburu kijang dan babi hutan yang melimpah. Mereka menyebut desa baru mereka Najo untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir ketika meninggalkan Lohlawi, istri Empu Najo, Lea, mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najo sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu, angin menari-nari membawa masuk daun-daun luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najwa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh, Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Empu Najwa menatap anak perempuannya yang sangat mungil, namun penampakannya seperti kadal raksasa yang berkelana di sabana di batas desa. Anakku laki-laki, kata Empu Najwa ragu-ragu, sambil menatap istrinya, tapi sayangnya Ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Nah, baik. Terima kasih, Rana. Tolong Rahma Ya, Ibu. lanjutkan cerita yang dibaca oleh Rana. Ibu bisa diperbesar lagi tidak, Ibu? Nah, baik Ibu, terima kasih Ibu. Empu Najwa harus berlapang dada ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi laki-lakinya Si Gerong dan anak perempuannya Orah. Dia memberi mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Orah sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa memenuhi rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Najwa. Aku akan memberimu daging, katanya pada Orah. Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing atau ayam warga. Meski Orah tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi Orah dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari, Orah hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun, dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan. Apakah dia akan kembali? Tanya si Gerong pada ayahnya dengan air mata yang membanjir. Ya, jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Najwa. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Orang akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi si Gerong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Ora berpaling dan pergi. Si Gerong tahu bahwa kali ini Ora tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu. Si Gerong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tembaknya. Suatu hari, si Gerong hendak berburu di tepian hutan dekat dengan sabana ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat kijang jantan, telinganya tegap dan tanduknya besar. Si Gerong pelan-pelan mendekat ke kijang tersebut dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan tembak yang terarah. Tetapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan mata hitamnya tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini komodo terbesar yang pernah dilihat si Gerong. Dengan refleks, ia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun komodo tersebut malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba, pula berdiri di depannya sosok seorang perempuan. Letakkan tombakmu anakku, kata perempuan itu padanya. Apakah kamu ingin membunuh adikmu sendiri? Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya dan si Gerong pun jatuh berlutut. Ya, dia Orah. Aku yang mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu, sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, Gerong pun berpisah dengan adiknya. Si Gerong menuju desanya dan Orah menuju sabana. Semenjak hari itu, si Gerong dan orang-orang di desanya memperlakukan Komodo dengan baik. Kadal raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lainnya yang ada di sana. Ketika ada komodo menjadi terlalu tua dan untuk mencari makan, warga desa akan memberi makan, seolah komodo-komodo itu darah daging mereka sendiri. Sudah, Oke, Ibu? terima kasih, Rahma. Iya, Ibu. Lanjut, tolong kalian siapkan buku dan pena. Sudah, Ibu. Kerjakan Ibu. 4 soal yang Ibu berikan ini ya, anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit.
Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah ada yang sudah? Sebentar, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Rahma, Sudah, Ibu. Delan. Sudah, Ibu. Nah, dari legenda Putri Komodo, menurut kalian, apakah kisah legenda ini benar-benar terjadi? Jelaskan jawabanmu. Ada yang bisa jawab? Rana, Ibu. Iya, boleh Rana, silakan jawab. Legenda biasanya merupakan cerita rakyat yang bersifat fiksi dan mengandung pesan moral. Oleh karena itu, kisah ini tidak benar-benar terjadi, tetapi digunakan untuk memberikan pelajaran atau nilai budaya. Baik, tepuk tangan buat Rana. Yang kedua, mengapa si Gerong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Boleh Rahma, silakan jawab. Si Gerong bersikap baik kepada saudara perempuannya karena mereka adalah saudara kembar, dan Empu Najo mengajarkan untuk saling menghormati meskipun salah satu dari mereka adalah manusia dan yang lain adalah hewan atau komodo tersebut. Rahma, tepuk tangan dulu buat Rahma. Yang ketiga, bagaimana cara Empu Najo membesarkan kedua anaknya? Delan bisa jawab nggak? Bisa, Ibu. Oke, silakan dijawab Delan. Bagaimana cara Empu Najwa membesarkan kedua anaknya? Empu Najwa membesarkan kedua anaknya dengan kasih sayang tanpa memudahkan, meskipun salah satu anaknya adalah manusia dan yang lainnya komodo. Dia mengajarkan nilai persaudaraan dan saling menjaga. Oke, tepuk tangan dulu buat Delan. Yang keempat, apa pesan atau amanat yang bisa dipetik dari legenda ini? Siapa yang bisa jawab? Rana, Ibu. Ya, Rana lagi ya. Boleh Rana silahkan. Pesan dari legenda ini adalah pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan semua makhluk hidup. Kita harus saling menjaga, menghormati, dan melestarikan lingkungan sekitar. Terima kasih Rana. Sama Ibu. Baik, pelajaran hari ini Ibu akhiri dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, boleh ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri inna insana lafi khusrin illa lazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bisabar. Amin. Kasihan anak untuk pertemuan hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.